Halo semuanya, kembali lagi di channel IMXW. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata tentang kehidupan seorang bandar narkoba kelas kakap yang bernama Pablo Escobar. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Virginia Vallejo yang merupakan seorang artis terkenal asal Kolombia dan sekaligus pernah berada dalam lingkungan Pablo Escobar. Dalam film ini menceritakan tentang kehidupan Pablo Escobar, mulai tentang uang, kekuasaan, keluarga bahkan percintaan dari sang kartel terkenal ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari perkebunan jagung milik Pablo. Saat itu Pablo beserta anak buahnya sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan tidak sengaja salah seorang anak buah Pablo menabrak kuda yang tiba-tiba saja melintas, hingga kuda tersebut kejang-kejang. Pablo yang melihat kuda itu tidak bisa ditolong lagi akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membunuh kuda tersebut. Scene berpindah ke kediaman Pablo. Di sini ia menemui istrinya yang bernama Victoria. Ia menyampaikan kepada sang istri perihal tamu yang akan ia undang untuk acara pestanya nanti. Pablo mengatakan kalau pesta itu akan dihadiri oleh para artis, presenter, dan para tokoh-tokoh terkenal lainnya. Setelah itu Pablo keluar menemui anak buahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk datang ke pengadilan guna untuk membersihkan nama Pablo dari catatan kejahatan masa lalu, yang mana hal itu mengenai kasus pembunuhan dua agen polisi yang terjadi beberapa tahun lalu. Pablo juga rela membayar mahal asalkan kasusnya bisa dihilangkan. Sementara itu, salah satu tamu undangan Pablo datang dengan menggunakan pesawat kecil. Ia adalah Virginia Vallejo. Virginia merupakan seorang artis sekaligus presenter terkenal asal ibu kota Kolombia. Ia datang dengan rekan kerjanya. Sesaat sebelum pesawat mendarat, ia merasa heran sebab sebagian besar anak buah Pablo mengenakan senjata api. Tak lama berselang Pablo beserta anak buahnya datang untuk menjemput Virginia dan rekan lainnya, lalu pergi ke kediaman Pablo. Tibalah pesta dimulai. Malam itu acaranya sangat ramai, dan dihadiri oleh orang-orang terkenal. Namun tempat tersebut dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata, hal itu juga yang mengundang rasa penasaran bagi Virginia. Ia penasaran tentang siapa sebenarnya Pablo Escobar dan bisnis apa yang membuatnya menjadi kaya raya seperti ini. Virginia yang masih dipenuhi rasa penasaran tentang latar belakang Pablo tiba-tiba saja dihampiri oleh anak buah Pablo. Anak buah Pablo itu bilang kalau ia sudah ditunggu oleh Pablo. Dan akhirnya Virginia pun datang menghampiri Pablo untuk ngobrol-ngobrol. Dalam obrolan itu Pablo mengatakan bahwa selama ini ia telah memperhatikan Virginia di televisi. Pablo juga memberitahu bahwa acara ini adalah acara peresmian pembangunan 2.000 rumah untuk masyarakat miskin di kota Medellin. Virginia tampak kagum dengan rencana mulia Pablo, namun di satu sisi ia juga heran dari mana Pablo dapat uang sebanyak itu. Ia kemudian menanyakan hal itu pada Pablo akan tetapi Pablo tidak menjawabnya. Pablo malah meminta Virginia untuk datang dan melihat secara langsung tempat pembangunan itu. Keesokan harinya Pablo dan Virginia datang ke sebuah perkampungan yang bernama Moravia di kota Medellin. Di sana Pablo disambut oleh anak-anak serta warga Medellin. Di tempat itu juga Virginia mewawancarai Pablo. Pada saat wawancara itu Pablo mengatakan bahwa ia sangat peduli kepada orang miskin di daerah Medellin yang diabaikan oleh pemerintah. Perkataan Pablo itu ternyata membuat Virginia terkesan olehnya dan memutuskan untuk tidak lagi memikirkan dari mana Pablo mendapatkan uang tersebut. Malam harinya Pablo berkencan dengan Virginia. Dalam kencan itu, Virginia memberitahu bahwa ia telah menikah, tapi sudah pisah rumah dengan suaminya, dan suaminya tidak mau menceraikan Virginia. Karena Pablo yang sudah terlanjur menyukai Virginia,
Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap suaminya, dan memaksanya untuk menceraikan Virginia. Keesokan harinya Virginia mendapat kabar bahwa suaminya telah menandatangani surat cerai yang ia ajukan. Setelah Virginia bercerai dengan suaminya, Pablo mengajak Virginia untuk merayakannya di sebuah pulau di Kolombia. Ternyata pulau itu juga digunakan sebagai tempat pertemuan para gembong narkoba dari kartel Medellin dan kartel Cali. Mereka mengadakan pertemuan itu untuk membagi wilayah kekuasaan di negara tujuan ekspor mereka yaitu Amerika. Yang dimana kartel Medellin memiliki kekuasaan di daerah Florida dan kartel Cali di daerah New York. Lalu untuk pengiriman diserahkan kepada Pablo, karena mereka percaya tidak ada seorang pun yang berani mencuri darinya, walaupun hanya 1 gram. Beberapa hari setelah pembagian wilayah itu, di Florida, Amerika Serikat terjadi sebuah kemacetan panjang di jalan tol. Ternyata penyebab kemacetan itu ialah sebuah truk yang menghalangi jalan, sehingga membuat para pengemudi lainnya merasa kesal. Dan tak lama kemudian, sebuah pesawat mendarat di jalan tol tersebut. Pesawat itu merupakan pesawat dari Kolombia yang mengangkut kokain milik Pablo Escobar. Para anak buah Pablo lalu datang mengambil paket kokain itu lalu pergi untuk menyebarkannya ke Amerika. Amerika menjadi lahan penjualan Pablo karena 1 kilogram kokain dihargai $150.000, sedangkan di negara aslinya di Kolombia, 1 kilogram kokain hanya dihargai $7.000. Sementara itu di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Amerika menyampaikan pesan dan mengajak para warganya untuk menghindari narkoba. Dalam press conference itu juga datang perwakilan dari pemerintah Kolombia. Ia menyampaikan niatnya untuk menerapkan kembali perjanjian ekstradisi dengan Amerika, karena tanpa perjanjian ini para bandar narkoba dari negaranya tidak akan takut dengan hakim di Kolombia. Mereka bisa saja menyuap atau bahkan membunuhnya. Keesokan harinya, berita itu pun bocor sampai ke telinga Pablo. Pablo lalu mengajak anggotanya untuk memikirkan cara masuk ke dunia politik dan menjadi perwakilan dari kota Medellin. Karena dengan ia berpolitik suaranya bisa menentukan setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan itu harus mereka lakukan demi menjaga bisnis mereka agar tetap aman. Setelah mengutarakan niatnya itu, Pablo yang mendapat dukungan dari bandar narkoba lainnya kemudian mencalonkan diri sebagai senator perwakilan kota Medellin. Keesokan harinya Pablo mulai melakukan kampanye di kota Medellin. Seperti halnya politikus-politikus lainnya yang banyak menebar janji, Pablo pun melakukan hal yang sama. Dalam pidatonya ia menyampaikan akan membangun kota Medellin, mensejahterakan rakyat dan juga ingin kota kecil ini agar dikenal di seluruh negeri. Berkat janji manis dan olah kata yang baik itu akhirnya ia mampu meluluhkan hati warga kota Medellin. Hingga akhirnya saat pengumuman ia berhasil terpilih menjadi senator sebagai perwakilan dari kota Medellin. Dan untuk merayakan kemenangannya Pablo melakukan acara dengan rekan dan keluarganya, di situ juga tampak hadir Virginia. Keesokan harinya, di balik kotor dan kerasnya bisnis yang ia jalani, Pablo tetap peduli dengan keluarganya dan hari ini ia memberikan edukasi kepada anaknya yang bernama Juan Pablo tentang bagaimana bahayanya narkoba. Ia memperingatkan Juan agar menjauhi barang tersebut. 22 Juli 1982 Pablo Escobar untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang ada di Bogota. Di malam rapat itu, ternyata Pablo dipermalukan oleh Menteri Kehakiman yang telah didanai sebelumnya oleh Pablo dan para bandar lainnya. Menteri Kehakiman itu mengatakan bahwa Pablo tidak pantas berada di kursi senator, karena jumlah kekayaannya tidak masuk akal untuk kelas warga yang hidup di kota kecil,
sang Menteri Kehakiman curiga bahwa hasil kekayaan Pablo didapat dari jual beli narkoba yang saat ini tengah marak di negaranya. This man became house. It's an insult to every color. In less than 2 years, have been quite a struggle for you to obtain your fortune. Pablo pun tidak terima atas tuduhan tersebut. Pablo melakukan pembelaan dan menantang Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. To drug trafficking. That's why I'm giving Your Honor 24 hours to explain the origin of the money that some of your colleagues have received from certain people. Sekembalinya dari Bogota, Pablo menceritakan kepada Victoria tentang kejadian di ruang rapat kemarin. Namun hal itu justru mengundang kemarahan Victoria. Sebenarnya dari awal sang istri tidak setuju kalau Pablo masuk ke dunia politik karena takut mengganggu pekerjaan Pablo dan bisa membuat identitasnya sebagai bandar narkoba tercium oleh kepolisian. Di sela perbincangan dengan istrinya, salah satu anak buah Pablo menelpon dan menyampaikan kabar buruk bahwa surat kabar terkemuka asal Kolombia mendukung Menteri Kehakiman untuk mengusut tuntas asal dari harta Pablo. Dan surat kabar itu juga memberitakan bahwa Pablo pernah membunuh 2 orang polisi. Ternyata orang suruhan Pablo yang sebelumnya diperintahkan untuk membersihkan namanya dari catatan hukum masa lalu tidak mengerjakan tugasnya. Dia malah menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dengan wanita. Hal itu tentu saja membuat marah Pablo Escobar. Ia pun membunuh anak buahnya itu dengan cara yang sadis. Karena berita yang sudah terlanjur tersebar, Pablo pun menyusun rencana lagi bersama teman kartelnya untuk membalas tuduhan Menteri Kehakiman itu, sekaligus balas dendam karena Menteri Kehakiman itu telah mempermalukan Pablo di ruang rapat Kongres. Mereka berencana untuk membunuh Menteri Kehakiman itu dan si penulis berita tersebut. Keesokan paginya Pablo pergi ke tempat pelatihan motor Sicarius. Sicarius adalah pembunuh bayaran yang dimana anggotanya adalah anak-anak dari kawasan kumuh yang siap mati asalkan mendapatkan uang. Pablo memberitahukan kepada mereka siapa target yang harus dibunuh, dan jika berhasil Pablo siap membayar mahal kepada mereka. Tanpa banyak tanya Sicarius pun setuju, dan langsung menjalankan tugasnya. Misi pun sukses, namun di sisi lain berita pembunuhan itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, hal ini pula yang memantik api genderang perang dengan bandar narkoba. Victoria yang mendengar berita itu sangat ketakutan, karena sebentar lagi ia akan melahirkan anak kedua dari Pablo, dan ia tidak ingin keselamatan anaknya terancam. Setelah kejadian itu, Pablo bersama rekannya pergi ke Panama untuk bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah. Di pertemuan itu, Pablo menawarkan akan memberikan modal untuk mendorong perekonomian Kolombia dan bersedia melunasi hutang luar negeri yang nilainya mencapai 12 miliar dolar, asalkan pemerintah mau mencabut perjanjian ekstradisi itu. Namun pemerintah menolak tawaran dari Pablo dan rekannya itu. Karena penolakan itu, Pablo pun menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah itu Pablo mulai melakukan ancaman kepada siapa saja yang berani menentangnya, mulai dari seorang hakim yang dikirimi peti mati olehnya hingga membuat hakim tersebut terkena serangan jantung dan meninggal setelah tahu peti itu dikirim oleh Pablo Escobar. It's me. Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué le pasa? Por Dios, ayúdeme. Karena banyaknya ancaman dan teror yang diberikan oleh Pablo, pemerintah pun tidak tinggal diam. Pemerintah mengadakan sayembara kepada siapa saja yang dapat menangkap Pablo, akan diberikan imbalan sebesar 1 miliar peso. Melihat hal itu, Pablo pun tidak terima. Pablo memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai Sicarius untuk membantunya melawan pemerintah. Pablo akan memberikan imbalan sebesar 2.000 dolar untuk siapa saja yang dapat membunuh polisi, 5.000 dolar untuk sersan,
$10.000 untuk letnan, dan yang paling tinggi $50.000 untuk membunuh mayor. Dan akhirnya perang domestik pun terjadi di mana-mana, korban jiwa pun banyak berjatuhan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak Pablo Escobar. Karena banyaknya aparat yang terbunuh oleh anak-anak bersenjata, kali ini pemerintah menugaskan militernya untuk menangkap atau membunuh setiap anak muda yang terindikasi sebagai sikarius. Pemerintah juga bekerja sama dengan DEA untuk menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia untuk mengetahui keberadaan Pablo. DEA merupakan badan penanganan narkotika dari Amerika Serikat. Di tempat lain, Virginia di-PHK dari stasiun televisi di tempatnya bekerja, dengan alasan kedekatannya dengan Pablo yang sekarang telah menjadi buronan negara. Virginia yang kesal karena merasa dirugikan pulang lalu menghubungi Pablo yang tengah bersembunyi di hutan. Virginia bilang kalau ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Pablo, karena menurut Virginia, Pablo telah membuat karirnya hancur dan membuat banyak orang menjauh darinya. Because of you. People keep avoiding. If anyone's out there listening, please record this. Está muy brava. Sementara itu DEA berhasil melacak sinyal panggilan dari Pablo Escobar dan bisa menemukan titik lokasi Pablo berada. Tanpa menunggu mereka pun segera menugaskan pasukan khusus untuk mengejar Pablo. Di tempat lain, Pablo yang habis bercinta dengan PSK terpaksa melarikan diri dengan keadaan telanjang bulat karena militer telah menyerang tempat mereka. Sementara itu, para anggota Pablo langsung bergerak melepaskan segerombolan burung yang banyak untuk mengacaukan dan merusak helikopter yang menyerang mereka. Sementara itu Monza yang merupakan salah satu tangan kanan Pablo Escobar berhasil ditembak mati oleh agen pemerintah. Tidak hanya Monza, Goreza yang merupakan seorang kepala keamanan dari kota Medellin juga ikut terbunuh ketika melarikan diri di hutan. Beberapa hari setelah kejadian penyerangan itu, Pablo yang tahu kalau anggota dan kepala keamanannya telah dibunuh oleh pemerintah, ia menyampaikan sebuah pesan kepada pemerintah melalui saluran radio bahwa ia akan menyerang lagi jika pemerintah tidak menghentikan pemburuan terhadapnya. Dan benar saja tak lama setelah itu Pablo meledakkan salah satu pesawat komersil milik negara, dan mengakibatkan terjadinya pembatalan seluruh penerbangan di kota itu. Dari kejadian itu Pablo berpikir jika ia terus berperang dengan pemerintah akan membahayakan nyawa keluarganya. Akhirnya Pablo menyuruh perwakilannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Di dalam negosiasi itu Pablo bersedia untuk menyerahkan diri kepada pemerintah, asalkan pemerintah mau membatalkan perjanjian ekstradisi itu, dan Pablo juga meminta bahwa penjara yang nantinya akan ditempati harus sesuai dengan keinginannya. Pada Juni 1991, Pablo Escobar resmi dipenjara di tempat yang dibuat olehnya. Tentunya tidak seperti penjara pada umumnya, meskipun dari luar terlihat seperti penjara biasa yang dilengkapi pos jaga, tapi tampilan itu hanya menipu, karena di dalamnya terdapat kemewahan dan kebebasan bagi Pablo Escobar. Mulai dari lapangan sepak bola, tempat diskotik, sampai tempat untuk memproduksi narkobanya juga ada. Dan sesuai kesepakatan sekarang ancaman perjanjian ekstradisi itu sudah dibatalkan. Namun walaupun Pablo dipenjara tetapi ia tetap bisa mengurus jual beli narkobanya dengan bebas. Setiap minggunya, keluarga Pablo akan mengunjunginya seperti family time pada umumnya di hari libur. Pada saat family time itu, putri Pablo yang bernama Manuela ingin membeli es krim bersama dengan Pablo. Pablo pun menyetujui keinginan putrinya itu. King and his prince
Cesar going out for an ice cream. What flavor? Tapi saat ingin masuk ke dalam mobil, pasukan penjaga menghalanginya bahkan sampai menodongkan senjata ke arah Pablo dan putrinya. Pablo pun merasa sedih karena tak dapat memenuhi keinginan putrinya itu. Di malam harinya, Pablo bertemu dengan koleganya dari kartel Medellin untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bandar dari kartel Medellin itu menjelaskan bahwa saat ini bisnis sudah tidak seperti dulu, dan sangat sulit untuk memasukkan narkoboy ke Amerika. Tapi Pablo menganggap bahwa koleganya itu hanya berusaha untuk menipu Pablo. Pablo ingin mereka tetap membayar pajak kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal. Karena mereka masih menolak untuk membayarnya, akhirnya Pablo pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh koleganya itu. Ahí está. Mira, Pablo. ¡Camarones, maricas! Kabar pembunuhan itu pun terdengar oleh media, mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus Pablo. Pemerintah akhirnya ingin memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun saat ingin dibawa ternyata Pablo sudah lebih dulu kabur dari penjara. Karena Pablo yang sudah lebih dulu kabur dari penjara, akhirnya pemerintah mengajak kartel saingan Pablo untuk bekerja sama dalam pencarian Pablo yang melarikan diri, dengan imbalan pemerintah akan menghapus catatan kriminal mereka. Dari situ pemerintah Kolombia membentuk kesatuan pemburu paling mematikan sepanjang masa. Kesatuan pemburu itu ditugaskan untuk menangkap atau membunuh bagi siapa saja yang dekat dengan Pablo, ataupun yang pernah bekerja sama dengan Pablo. Bahkan Virginia hampir saja terbunuh saat ia menjual perhiasannya, beruntung saja ada kaca anti peluru yang melindunginya saat itu. Where are you going? Let me! Sorry. Let me! Virginia yang sudah tidak tahan dengan ancaman itu, akhirnya bersedia bekerja sama dengan pemerintah tapi dengan syarat pemerintah harus melindunginya. Ia pun akhirnya menemui agen Shepard yang merupakan salah satu agen yang ditugaskan DEA. Ia menjelaskan kepada sang agen akan kelemahan Pablo Escobar. Menurut Virginia, satu-satunya kelemahan Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu, Pablo yang sedang berada di tempat persembunyiannya meminta anak dan istrinya untuk pergi dari Kolombia menuju ke Jerman. Namun, sangat disayangkan pemerintah Jerman menolak kedatangan keluarganya. Pablo yang saat itu melihat berita di televisi sontak emosi dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan keadaan mereka. Ternyata, itu adalah sebuah jebakan yang sudah pemerintah rancang. Karena di sebelah kamar istri Pablo sudah ada agen Shepard dan agen DEA lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka. Saat itu, Pablo menyadari kalau telepon mereka sedang disadap, ia lalu mengatakan kepada mereka bahwa ia akan membunuh mereka yang telah memburu dan memata-matainya. Sí, hiding like a bunch of fuck to me, malparidos, everyone. I'm going to... Karena percakapan itu, disitulah DEA mengetahui keberadaan Pablo yang sedang bersembunyi di Los Olivos. Kemudian DEA bersama aparat lainnya langsung bergerak ke tempat Pablo bersembunyi. Sesaat sebelum anggota datang di tempat ia bersembunyi, Pablo menghubungi keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Ia juga meminta kepada anak lelakinya bahwa ada hal yang harus diungkapkan kepada media nantinya. Ia berpesan kepada Juan bahwa jaksa sudah setuju untuk memberikan keluarganya meninggalkan negara, tapi jaksa tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarganya ketika dia menyerah dan lagi-lagi juga tidak ditepati oleh pemerintah. Sementara itu polisi berhasil menemukan lokasi tempat Pablo bersembunyi. Mereka segera bergerak masuk dengan pakaian dan persenjataan lengkap. Pablo Escobar yang hanya berdua dengan penjaganya hendak lari meninggalkan hotel melalui jendela.
Namun saat ia hendak kabur ia tertembak terlebih dahulu hingga ia tewas. Dan hari ini resmi menjadi hari terakhir bagi seorang kartel narkoboy terbesar di dunia yang bernama Pablo Escobar. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah, sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan, suatu saat pasti akan terungkap. Jangan lupa ambil baiknya buang buruknya. Terima kasih yang telah menonton, happy for watching.